Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Manajemen Wiata Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok ulangan tengah semester di mata kuliah Prinsip-Prinsip Manajemen. Di sini, kami akan membahas sebuah materi yang berjudul Setup, Planning, and Issue. Jadi, langsung saja kita simak video pembahasan dari kelompok kami. Setup and planning issue, mengatur dan merencanakan masalah. Hal pertama yang harus dilakukan pengusaha adalah mengidentifikasi peluang dan kemungkinan keunggulan kompetitif. Setelah mengidentifikasi peluang, selanjutnya siap untuk memulai usaha dengan meneliti kelayakannya dan kemudian merencanakan peluncurannya. Seorang penulis manajemen terkenal, yaitu mendiang Peter Drucker, menyebutkan ada 7 potensi sumber peluang yang mungkin dicari pengusaha dalam konteks eksternal. 1. Yang tak terduga. Ketika situasi dan peristiwa tidak diantisipasi, peluang dapat ditemukan. Mungkin sukses yang tidak terduga atau kegagalan yang tidak terduga. Apapun itu, ini dapat memberikan peluang bagi pengusaha untuk dikejar. 2. Yang tidak sesuai. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, itu menunjukkan inkonsistensi dan inkompatibilitas di jalan itu muncul. Hal-hal yang seharusnya dengan cara tertentu, tetapi sebenarnya tidak. Ketika kebijaksanaan konvensional tentang cara yang seharusnya menjadi tidak berlaku untuk alasan apapun, peluang itu hadir. Pengusaha yang bersedia untuk berpikir di luar kotak, yaitu berpikir di luar pendekatan tradisional dan konvensional, mungkin menemukan kantong potensi keuntungan. 3. Proses perlu. Apa yang terjadi jika teknologi tidak segera menghasilkan penemuan besar yang akan secara fundamental mengubah sifat dari beberapa produk atau layanan? Yang terjadi adalah munculnya kantong-kantong peluang wirausaha di berbagai tahapan proses seiring para peneliti dan teknisi terus berkarya untuk terobosan monumental. Yang keempat yaitu struktur industri dan pasar. Ketika perubahan teknologi mengubah struktur industri dan pasar, perusahaan yang ada bisa menjadi usang jika mereka tidak selaras dengan perubahan atau tidak mau berubah. Bahkan perubahan nilai sosial dan selera konsumen dapat menggeser struktur industri dan pasar. Pasar dan industri ini menjadi sasaran terbuka bagi wirausahawan yang gesit dan cerdas. Yang kelima yaitu demografi. Karakteristik populasi dunia sedang berubah. Perubahan ini mempengaruhi industri dan pasar dengan mengubah jenis dan kuantitas produk dan layanan yang diinginkan dan daya beli pelanggan. Meskipun banyak dari perubahan ini cukup dapat diprediksi jika Anda tetap waspada terhadap tren demografis. Perubahan lainnya tidak begitu jelas. Peluang wirausaha yang signifikan dapat diwujudkan dengan mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Yang keenam, ada perubahan persepsi. Persepsi adalah pandangan seseorang tentang realitas. Ketika terjadi perubahan persepsi, maknanya tidak berbeda, tetapi maknanya berubah. Perubahan persepsi menjadi inti profil psikografis orang. Jadi apa yang mereka hargai, apa yang mereka yakini, dan apa yang mereka pedulikan. Perubahan sikap dan nilai ini menciptakan peluang pasar potensial bagi pengusaha yang waspada. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu adalah sumber peluang wirausaha yang signifikan. Meskipun tidak semua inovasi berbasis pengetahuan itu penting, pengetahuan baru menempati peringkat yang cukup tinggi dari daftar sumber peluang wirausaha. Namun, dibutuhkan lebih dari sekedar memiliki pengetahuan baru. Pengusaha harus mampu melakukan sesuatu dengan pengetahuan itu dan untuk melindungi informasi hak milik penting dari pesaing. Meneliti kelayakan usaha ide. Penting bagi wirausahawan untuk meneliti kelayakan tempat usaha dengan menghasilkan dan mengevaluasi ide bisnis. Usaha kewirausahaan berkembang pada ide. Menghasilkan ide adalah proses yang inovatif dan kreatif. Ini juga akan memakan waktu tidak hanya di tahap awal. Usaha kewirausahaan tetap juga di sepanjang kehidupan bisnis. Selanjutnya yaitu menghasilkan ide. Survei menemukan bahwa bekerja di suatu industri yang sama
ialah sumber utama ide untuk usaha kewirausahaan atau 60% dari responden. Apa yang harus dicari pengusaha saat mereka mengeksplorasikan ide-ide ini? Mereka harus mencari batasan dari apa yang saat ini tersedia, seperti pendekatan baru dan perbedaan, kemajuan dan terobosan, ceruk yang tidak terisi atau tren, dan perubahan. Mengevaluasi ide-ide kewirausahaan berkisar pada pertimbangan pribadi dan pasar. Masing-masing penilaian ini akan memberikan informasi kunci kepada pengusaha tentang potensi ide. Pendekatan evaluasi yang lebih terstruktur yang mungkin ingin digunakan oleh usahawan adalah studi kelayakan yang merupakan analisis dari berbagai aspek usaha wirausaha yang diusulkan dan dirancang untuk menentukan kelayakannya. Studi kelayakan yang dipersiapkan dengan baik tidak hanya menjadi alat evaluasi yang efektif untuk menentukan apakah ide kewirausahaan berpotensi untuk berhasil, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk rencana bisnis yang sangat penting. Selanjutnya yaitu meneliti kelayakan usaha pesaing. Bagian dari meneliti kelayakan usaha adalah melihat pesaing. Apa yang ingin diketahui pengusaha tentang pesaing potensial mereka. Mungkin ada beberapa kemungkinan pertanyaan seperti jenis produk atau layanan apa yang ditawarkan pesaing, apa karakteristik utama dari produk atau layanan ini, apa kekuatan dan kelemahan produk mereka, bagaimana mereka menangani pemasaran, penetapan harga, dan distribusi. Begitu seorang pengusaha memiliki informasi ini, dia harus menilai bagaimana usaha kewirausahaannya yang diusulkan akan cocok ke dalam arena kompetitif ini. Akankah usaha kewirausahaan mampu bersaing dengan sukses? Jenis analisis pesaing ini menjadi bagian penting dari studi kelayakan dan rencana bisnis. Yang selanjutnya ada meneliti kelayakan usaha. Dalam konteks pembiayaan, mendapatkan pembiayaan tidak selalu mudah, karena dana kemungkinan besar akan dibutuhkan untuk memulai usaha. Seorang wirausahawan harus meneliti berbagai pilihan pembiayaan. Di sini ada 3 pilihan pembiayaan yang harus diteliti oleh wirausahawan atau yang harus bisa didapat oleh wirausaha. Yang pertama ada pemodal ventura, pembiayaan ekuitas eksternal yang disediakan oleh kumpulan uang investor yang dikelola secara profesional. Yang kedua ada angel investor, seorang investor swasta atau kelompok investor swasta yang memberikan dukungan keuangan kepada usaha wirausaha sebagai imbalan atas ekuitas dalam usaha tersebut. Yang terakhir ada initial public offering, pendaftaran publik pertama dan penjualan saham perusahaan. Selanjutnya ada mengembangkan rencana usaha. Perencanaan juga penting untuk wirausaha. Setelah kelayakan usaha diteliti secara menyeluruh, pengusaha kemudian harus melihat perencanaan usaha. Hal terpenting yang dilakukan wirausahawan dalam merencanakan usaha adalah mengembangkan rencana bisnis, dokumen tertulis yang merangkum peluang bisnis dan menjelaskan bagaimana peluang yang teridentifikasi harus diambil dan dieksploitasi. Nah, rencana bisnis yang baik itu mencakup 6 bidang utama. Yang pertama ada ringkasan eksekutif, yang kedua ada analisis peluang, yang ketiga analisis konteks, yang keempat ada deskripsi bisnis, yang kelima ada data dan proyeksi keuangan, dan yang terakhir dokumentasi pendukung.